Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Harus Bersedia Berubah. Saudara, sejatinya kekristenan itu identik dengan perubahan hidup, yang mana tidak hanya menyangkut perbuatan yang kelihatan, tetapi juga yang tidak kelihatan, yaitu keadaan batiniah seseorang. Dengan demikian, sebagai orang Kristen, kita harus mau berubah. Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Saudara, ayat ini mengingatkan agar kita tidak serupa dengan dunia, melainkan agar kita mengerti kehendak Bapa. Untuk itu, tidak bisa tidak, kita harus mau sungguh-sungguh sepenuh hati untuk Tuhan, segenap hati untuk surga, atau tidak sama sekali. Hal itu sangat penting. Jangan sampai kita berpikir bahwa sikap ekstrim seperti itu berlebihan dan tidak patut, atau tidak perlu, atau belum perlu kita lakukan. Padahal jelas sekali Alkitab berkata, "Kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan." Matius 6 ayat 24. Jelas sekali dari apa yang Tuhan katakan bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan kekuatan. Matius 22 ayat 37. Sejujurnya, walaupun kita menjadi jemaat yang rajin ke gereja, aktivis yang tekun, atau bahkan sudah menjadi pendeta, hati kita sebenarnya belum utuh untuk Tuhan. Karena kita menganggap kalau terlalu ekstrim itu berlebihan, itu tidak patut, belum perlu, atau tidak perlu. Saudara, Tuhan mengasihi kita melalui persoalan-persoalan yang menghimpit hidup kita, yang pada akhirnya kita digiring Tuhan pada posisi yang paling tepat, di mana kita berkomitmen untuk segenap hati mengasihi Tuhan. Kita bertekad untuk benar-benar mengasihi Tuhan dengan hidup kudus, tidak bercacat dan tidak bercela. Walaupun tentu itu harus berproses dan memang tidak mudah, saudara. Oleh kasih Tuhan, Tuhan mengizinkan kita mengalami banyak goncangan dan tekanan yang membuat kita akhirnya memilih untuk pulang. Dan memang inilah sejatinya tujuan hidup kita, terminal akhir kita. Ini bukan berarti lalu kita mengabaikan tanggung jawab selama kita masih di dunia. Kita harus memenuhi kewajiban dan tanggung jawab. Kan kita masih ada di tengah-tengah masyarakat sebagai jemaat Tuhan, di mana kita harus berkarya semaksimal mungkin. Apa yang belum kita selesaikan harus kita selesaikan. Apa yang belum kita persembahkan untuk Tuhan harus kita persembahkan. Tetapi proses, maksud saya posisi kita harus jelas, yaitu kita mau dengan segenap hati mengasihi Tuhan, melepaskan semua keinginan, hobi-hobi, dan segala kegiatan
yang tidak menguntungkan bagi kerajaan surga. Di sini kita harus berani se-ekstrim-ekstrimnya, sefanatik-fanatiknya. Ini tidak membuat saudara menjadi aneh kok. Kita tetap hidup dalam kewajaran hidup seperti manusia lain. Tetapi motivasi kita menjalani hidup itu yang berbeda. Kalau kita tidak segera mengambil keputusan, bertekad, berjanji, berkomitmen, maka kita tidak akan pernah memiliki kehidupan yang unggul, yang agung. Apalagi kalau kita sudah cukup umur, saudara, sudah tua, kita bisa kehilangan kesempatan untuk menjadi anak kesukaan Bapa. Saya tahu itu tidak mudah. Kita harus berjuang dan jatuh bangun. Bahkan kadang-kadang bisa ada keputusasaan di dasar hati kita. Tetapi kita jangan berhenti, saudara. Kalau kita mencoba atau berniat untuk berhenti, kita akan dicambuk Tuhan dengan persoalan, dan itu akan lebih sakit. Maka lebih baik kita tidak mengalami hal itu. Namun demikian, kita pun mengerti bahwa kalau tidak ada persoalan-persoalan berat, kita juga tidak akan memindahkan hati kita ke surga. Karena kita bisa menikmati hidup di dunia ini dengan kedudukan, posisi, kehormatan, nama besar, popularitas, atau apapun yang bisa kita nikmati dan terasa nyaman di hati ini. Dan itu benar-benar menyesatkan pikiran dan diri kita. Dari apa yang kita ucapkan, kita lakukan dan kita pikirkan, kita masih bisa meleset. Sebab itu, firman Tuhan hari ini telah mengingatkan agar kita berubah. Kita yang harus mengajak, memaksa diri kita sendiri untuk berubah. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Kalau persoalan-persoalan keuangan, masalah-masalah fana, kita usahakan. Atau Tuhan juga bisa menolong kita. Tetapi yang sulit adalah mengubah watak dan karakter kita, yang mana Tuhan pun tidak bisa mengubahnya kalau kita tidak berubah. Saudara, kita sering keras kepala dan tidak mau berubah. Dan Tuhan juga tidak memaksa kita berubah kalau kita tidak mau berubah. Amin. Tuhan memberkati.